Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari kitabu al-haidih. Imam Bukhari akan memaparkan hadis-hadis yang berkaitan tentang haid. Ini penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahui permasalahan haid ini. Meskipun ini yang mengalaminya hanya wanita, hanya perempuan, sekaligus menjadi sebab nisfu diniha, separuh agama. Karena perempuan itu separuh agama dan separuh akalnya. Nah, kenapa demikian? Karena tak kala dia haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Sehingga banyak hal-hal yang dia tinggalkan. Nah, jadi syariat kita datang membahas tentang haid ini karena orang-orang musyrik tak kala mendapati istri-istri mereka haid, itu meletakkan di tempat di kandang gitu, tidak boleh keluar dari kandang kecuali sudah selesai haidnya. Kalau mau makan, mau minum dikasih kayak ayam gitu sampai selesai haid. Akan tetapi syariat Islam datang membahas hal ini, boleh bersama istri yang sedang haid, yang tidak boleh hanya ini jima. Isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu kecuali berjima atau berhubungan. Bermesraan, makan bareng, tidur bareng pun dibolehkan. Fuqaha membahas ada 8 hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Dan ini penting untuk diketahui para suami juga mengenai hal ini. Yang pertama adalah al-wata'u fil farji, yaitu berhubungan di kemaluannya. Ini tidak boleh. Fa'tazilun nisa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Tinggalkanlah wanita yang sedang haid, janganlah engkau dekati mereka hingga mereka suci. Jadi enggak boleh berhubungan dengan istri yang sedang haid. Gimana Ustaz kalau sekiranya lagi enggak tahan ini? Istri lagi keluar darah terus enggak tahan. Maka dia berhubungan nanti, terus ada dendanya. Rubu' dinar. Yaitu 1/4 dinar. Dinar itu 4 gram, 25 ya. 1/4-nya berapa Pak Joko? 1 gram. Iya, 1 gram, berapa gitu. Ini dendanya. Bagi mereka yang tidak tahan sehingga berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua adalah at-talaq. Tidak boleh mentalak istri yang dalam keadaan haid. Hal ini pernah terjadi bagi Abdullah bin Umar, mentalak istrinya sedang haid. Maka kata Rasulullah, murhu fal yuraji'ha. Perintahkan anakmu wahai Umar untuk rujuk kepada istrinya. Kemudian nanti selesai haidnya, kemudian suci lagi, baru boleh menceraikannya. Nah, yang ketiga adalah apa yang ketiga? As-shalah. Seorang wanita diharamkan untuk salat. Dan tidak ada kewajiban mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan. Kalau sekiranya dia haidnya 6 hari, 6 kali 5 berarti 30 kan? Ini sangat memberatkan. Beda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij ini memerintahkan istri-istri mereka untuk mengqadha salat. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Kemudian yang keempat adalah as-saum, diharamkan bagi wanita untuk berpuasa.
Ada seorang sahabiah datang kepada Aisyah, ma balul haidi, bertanya gitu, ma balul haidi taqdis shalah wala taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa wanita yang haid tidak mengkodok salatnya sementara diperintahkan mengkodok puasanya? Maka kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah kamu orang Khawarij? Karena orang Khawarij yang berpendapat seperti ini. Maka sahabat tersebut berkata, lastu biharuriyah, aku bukan Khawarij, walakinni as'alu, aku hanya sekedar bertanya. Akhirnya Aisyah mengatakan, kunna, dulu kami mengalami haid dan kami hanya diperintahkan mengkodok puasa. Ini yang keempat. Yang kelima adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi ini mahallul khilaf ya, terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah membaca Al-Quran disyaratkan harus bersuci? Nah, adapun hadis yang mengatakan bahwa la yamassuhu illa thahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, membaca dalam keadaan suci. Ini diperselisihkan para ulama tentang tashih wa tad'ifihi, sahih dan dhaifnya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa wanita tidak boleh membaca Al-Quran kecuali kalau dia mau murojaah hafalannya, atau mengajarkan anak-anaknya, atau membaca wirid-wirid yang dia sudah hafal. Ini lil hajah, karena ada kebutuhan. Yang keberapa sudah sekarang Pak Joko? Yang keenam adalah mashul mushaf. Seorang wanita yang haid dilarang menyentuh Al-Quran atau mushaf. Ini juga terjadi perselisihan di antara para ulama, karena Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah itu, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Sebagian ulama kita mengatakan al-mutahhir di sini, mutahhar di sini adalah malaikat, bukan manusia. Sekaligus Al-Quran di sini adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfud, bukan yang ada di dunia. Sehingga menguatkan bahwa boleh seorang wanita yang haid itu memegang mushaf, karena hadis ayat dan hadis tidak menunjukkan larangan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah labsu al-muksu fil masjid, berdiam di masjid. Berdiam di masjid ini dulu kan wanita-wanita yang haid di zaman Rasul atau di zaman belum ada lagi pembalut seperti saat ini, masih menggunakan kain yang mereka ini, sehingga memungkinkan tercecer kan ya, tak kala dia berdiam di masjid, sehingga mengotori masjid. Ini ilahnya atau alasan pelarangannya. Kalau sekiranya zaman yang canggih seperti kita saat ini ada pembalut gitu, bisa menggunakan berlapis-lapis, tidak memungkinkan untuk tercecer di masjid di saat dia duduk untuk menghadiri majelis taklim mungkin, atau duduk singgah di masjid. Kalau sekiranya memungkinkan ada yang tercecer gitu, maka ini dilarang, karena masjid harus disucikan dari hal-hal yang najis. Kemudian yang terakhir adalah at-tawaf fil bait, yaitu tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Tatkala Aisyah ikut dalam rombongan Hajjatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengalami haid, sehingga dia informasikan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, nanti lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, kecuali Allah tatufi fil bait, kecuali kamu tidak boleh bertawaf di Ka'bah. Sekarang zaman kita zaman yang
canggih gitu, maka memungkinkan di sana ada obat yang bisa menahan haid. Kan ada Pak ya, bisa menahan mungkin sebulan 2 bulan. Nah kalau tidak memudaratkan, maka ini bagus untuk dikonsumsi untuk menahan haid selama perjalanan umroh atau haji. Nah kalau sekiranya nih nggak dapat obat, terus bertepatan sampai di sana juga haid, maka apa yang dia lakukan? Menunggu kalau sekiranya perjalanan penerbangan pulang itu masih lama, dia masih bisa perkirakan saya ini 15 hari lagi, sementara haid paling 7 hari kan ya, maka dia menunggu. Tapi kalau terikat penerbangan dan memungkinkan tidak selesai haid terus harus pulang, maka dia tawaf dalam keadaan haid. Tawaf dalam keadaan haid. Nah ini 8 yang dilarang bagi wanita yang haid. Coba yang pertama apa Pak Iman? Murajaah dulu. Yang pertama apa? Iya, al-wata'u fil farji. Masih dipraktekkan ini Pak Iman? Sudah enggak ya? Yang kedua Pak Iman? Dilarang sholat. Apa biasa yang kedua? Ketiga? Dilarang puasa. Bagi-bagi yang lain. Iya. Apa Dian? Iya dilarang berpuasa. Pak Dian? Iya dilarang berdiam di masjid. Pak Joko? Kalau dilarang masak Pak Joko, Grab terus ya. GoFood. Apa? Berikutnya? Sudah. Iya, membaca Al-Quran. Pak? Iya, dilarang tawaf. Apakah tawaf untuk umroh, ataukah tawaf ifadah, ataukah tawaf wada? Tapi wada ini tidak disyaratkan tohar. Nah, kita masuk di dalam kitab ini. Wa qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi kul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang bertanya kepadamu tentang haid. Rasulullah nggak bisa menjawab karena nggak tahu tentang ilmunya. Sehingga apa? Sehingga dia menunggu wahyu. Akhirnya apa? Turun wahyu menjelaskan tentang hal ini, yaitu apa? Kul huwa adzan. Katakanlah haid itu adalah adzan, najis. Kita tahu bahwa darah haid adalah darah yang najis, yang dia karihatur rih, baunya enggak sedap. Kemudian launuhu aswad, warnanya hitam. Kemudian tandanya lagi adalah golidun, sangat kental. Sangat kental. Yakhruju, keluar dari ujung rahim seorang wanita. Sebagai bentuk tanda wanita itu balik dan dibebani syariat. Jadi kalau ada anak kita, anak perempuan gitu, lihat kapan dia ini diwajibkan sholat, puasa dan yang lainnya. Nah di saat dia mengalami haid. Berapa batasan umur wanita haid? Nah ini melihat kembali kepada kondisi wanita tersebut. Kalau kita di Indonesia ini, karena tontonan, makanan, lingkungan menyebabkan wanita cepat balik ya, cepat haid. Kira-kira umur 9 atau 10 tahun bisa haid sudah ya? Iya. SMP umur 13 tahun ya? 13. Iya, apalagi sering nonton TikTok kan? Ini pengaruh besar. Hormonnya sangat berkembang gitu.
sehingga dia cepat haid. Nah, jadi dia darah tabiiyah, keluar setiap bulan. Nah, kalau sekiranya wanita ini mubtadi'ah, baru permulaan haid, maka dilihat bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ketiga ini. Kalau sekiranya sudah teratur, bulan pertama 6 hari, bulan kedua 6 hari, bulan ketiga 6 hari, berarti sudah ada kebiasaannya. Paham? Masuk dalam kategori yang kedua, yaitu wanita mu'tadah, wanita yang memiliki kebiasaan hari haid. Paham, Pak? Nah, kalau dia nggak punya kebiasaan, bulan pertama kok 5 hari ya, bulan kedua 3 hari lagi, bulan ketiga 2 hari, nggak jelas, nggak ada kebiasaan harinya. Maka di sini dia dikategorikan harus mumayyizah. Dia harus bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Paham, Pak? Kalau dia lihat, oh ini ciri-ciri darah haid, ya sudah, tetap dia wanita yang haid. Kalau sekiranya kok darah segar ini, ini darah irkun, darah penyakit, yang dia tetap harus sholat, puasa, boleh berjima dan yang lainnya. Karena irkun kata Rasulullah, darah penyakit. Nah, fa'tazilu an-nisaa fil mahidi. Fa'tazilu tinggalkanlah istri-istri kalian di saat haid. Tinggalkan di sini maksudnya adalah jangan berhubungan dengannya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian dekati dalam artian tidak berhubungan dengannya. Karena ditafsirkan oleh Rasulullah ayat ini, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu kecuali jima. Nampak? Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang musyrik, tidak boleh didekati, tidak boleh makan bareng, tidur bareng di dalam rumah, harus di luar rumah. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah suci, maka datangilah, pergaulilah sesuai yang Allah perintahkan bagi kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwab, ar-ruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyukai orang-orang yang bersuci. Qala al-Imamul Bukhari babu kaifa kana badul haid. Bab bagaimana permulaan haid. Wa qaulun nabi hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Ini merupakan kutipan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari bahwa haid ini hanya berlaku bagi kaum Hawa. Kaum Hawa. Wa qala ba'duhum kana awwalu ma ursilal haidu ala bani Israila wa hadisun nabi aksaru. Babul amri bin nufasa idza nufisna. Jadi dalam hadis yang akan dibawakan oleh Imam Bukhari ini menyebutkan bahwa haid itu sama dengan nifas. Darah haid sama dengan darah nifas. Dari sisi apa? Kewajiban dan hukum yang berlaku baginya. Cuma bedanya, kalau darah haid adalah darah yang keluar setiap bulan, darah nifas darah yang keluar setelah wilada atau qabla wilada, sebelum melahirkan atau sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Biasanya keluar darah. Karena di masa hamil si perempuan ini tidak mengeluarkan darah haid, ini menjadi sumber makanan bagi janinnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Aliun ibnu Abdullah ibnu Ja'farin Abul Hasan. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah. Qala sami'tu Abdurrahman ibnu Al-Qasim. Ini cicit dari Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi
Abdurrahman ibnul Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa Pak Joko? Enggak tahu. Siapa namanya Hidayat? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kita kenalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah. Seperti Pak Iman di kunyahnya Abu Hiro ya. Bukan, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapak kucing. Jadi setiap ada awalnya abun atau umun, itu namanya kunyah, bukan nama. Wasman ata wa kunyatan wa laqabah. Jadi nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman Al-Kuhafah. Terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Qala sami'tu Al-Qasim. Abdurrahman berkata, aku mendengar Al-Qasim, bapaknya. Yaqulu sami'tu Aisyata. Jadi bapaknya Al-Qasim ini merupakan tabi'in yang sempat belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Taqul kharajna la nara illal hajjah. Kata Aisyah, dulu kami keluar bersama Rasulullah dan kami tidak keluar kecuali untuk haji. Ini dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Falamma kunna bisarifa hittu. Tak kala kami sampai di suatu tempat yang bernama Sarif, hittu, aku mengalami haid. Fadakhala alayya Rasulullahi. Lantas Rasulullah masuk menemuiku. Wa ana abki, sementara saya menangis. Lantas Rasulullah bertanya, malaki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Anufisti, apakah engkau mengalami haid? Jadi Rasulullah menyebut di sini haid dengan apa? Dengan kata nifas. Anufisti. Qultu na'am. Aisyah menjawab, iya, aku haid. Qala inna hadza amrun. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banati Adam, anak-anak perempuan Adam alaihi salam. Memang biasa ya, anak-anak kampung gitu, kalau anak-anak kota sudah biasa, enggak ada mengalami malu-malu atau sedih gitu, tak kala mengalami haid pertama kalinya. Kalau dulu kita ini dapati ini malu-malu gitu ya, anak-anak perempuan tak kala mengalami haid pertama kalinya. Nah, di sini Aisyah menangis dan tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia anggap dirinya bahwa kalau haid ini enggak bisa lagi berhaji. Paham? Sehingga dia bersedih. Tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Maka kata Rasulullah, faqdi ma yaqdi al-hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang melaksanakan haji. Ghairu alla tatufi bil baiti. Hanya saja tidak boleh engkau tawaf di Ka'bah. Ada yang pernah haji, Pak? Siapa? Pak Eri ya? Pernah haji Pak Eri? Ada berapa rukun haji Pak Eri? Ada berapa kira-kira rukun haji? Ada 7 ya. Yang pertama ihram. Ya. Yang kedua, jadi rukun haji itu ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua adalah sa'i, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat ukuf di Arafah. Kemudian yang kelima adalah niat. Jadi niat ini diucapkan nanti setelah memakai pakaian ihram, labbaika hajjan atau labbaika hajjatan wa umrotan, bisa digabungkan dua-duanya atau sendiri-sendiri. Jadi Aisyah bisa mengerjakan seluruh
rukun-rukun yang ada kecuali rukun tawaf ifadah. Qalat waddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi bil baqari. Kemudian kata Aisyah, Rasulullah menyembelih seekor sapi. Kemudian dia niatkan untuk istri-istrinya. Ini pelajaran besar bagi kita. Jika kita memiliki keluangan harta gitu, menyembelih sapi atau kambing atau onta dan diniatkan bagi apa? Bagi keluarga yang lain. Pelakunya kita yang menyembelih sendiri, tapi diniatkan pahalanya untuk keluarga atau istri-istri yang ada. Nah di sini Rasulullah kan nggak patungan kan, 10 orang atau 7 orang. Kalau 10 orang untuk onta, 7 orang untuk sapi. Babu ghuslil haidi ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Bab seorang wanita yang haid mencuci dan menyisir rambut suaminya. Jadi tetap ada aktivitas yang dilakukan bersama suaminya sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf Abu Muhammad qala haddatsana Malikun Malik ibnu Anas an Hisham bin Urwa bin Zubair bin Awam an abihi Urwa bin Zubair an Aisyata qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi wa naha haidun. Kata Aisyah, dulu aku pernah menyisir rambut Rasulullah sementara aku dalam keadaan haid. Haddatsana Ibrahimu ibn Musa ibn Yazid qala akhbarana Hisham ibn Yusuf Abu Abdurrahman anna ibna Juraijin. Juraij ini adalah Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraij. Akhbarahum mengabarkan kepada Hisham. Qala akhbarani Hisham an Urwa bin Zubair ibnul Awam annahu su'ila atakhdumuni al-haidu au tadnu minni al-mar'atu wa hiya junubun. Ada seorang bertanya kepada Urwah tentang wanita yang haid. Apakah dia boleh melayaniku? Apakah seorang istri yang haid boleh berdekatan denganku? Ini pertanyaannya. Faqala Urwa, lalu Urwa menjawab, kullu dzalika alayya hayyun. Segala yang engkau tanyakan itu mudah bagiku. Wa kullu dzalika takhdumuni. Dan seluruh hal itu tetap bagi istri-istri kami melayani kami. Wa laisa ala ahadin fi dzalika ba's. Dan hal itu tidak mengapa dilakukan oleh istri. Akhbaratni Aisyatu. Aisyah mengabarkan kepada kami annaha kanat turajjilu ta'ni ra'sa Rasulillah. Adalah Aisyah menyisir rambut Rasulullah sementara dia dalam keadaan haid. Wa Rasulullahi hina idzin mujawiru fil masjidi yudni laha ra'sahu. Di mana Rasulullah berada di masjid, hanya mengeluarkan kepalanya ke jendela saja, kemudian disisir oleh Aisyah. Wahia fi hujratiha, sementara Aisyah berada di kamarnya. Faturajjiluhu wahia haidun. Lalu lantas Aisyah menyisir rambut Rasulullah dalam keadaan Aisyah haid. Nah, demikian Pak, ada yang mau ditanyakan? Hukum Islam mengenai istri yang sedang hamil ditengokin tak? Ditengokin kemaluannya. Iya. Yang kedua, jika istrinya lagi haid, boleh enggak istrinya junubin si suami? Istri. Tapi tidak Iya. Jauh. Nah, soal yang pertama,
sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa dulu di zaman Bani Israel sesama lelaki boleh mandi bareng, tapi di dalam agama kita hanya yang dibolehkan apa? Mandi dalam keadaan telanjang, tidak berbarengan mandi telanjang. Kalau sekiranya sepasang atau pasutri saling melihat satu sama lain gitu, baik itu istrinya dalam keadaan haid atau tidak, maka ini dibolehkan. Karena halal ya. Karena ini adalah mahramnya. Mahram yang sifatnya muwaqqatah, terikat dengan waktu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ini, istri menjunub suaminya yang dalam keadaan haid. Nah, mungkin bagi orang yang bersuami istri akan tahu kondisi ini. Tapi kalau sekiranya suatu hal yang haram dengan cara istimta mungkin atau onani, ini tidak dibolehkan. Paham? Karena mengeluarkan spermanya atau maninya bukan pada tempatnya. Tapi kalau sekiranya dia buat junub istrinya, dia buat junub suaminya, tapi dia gesek-gesekkan di samping saja, tidak dia masukkan kepalanya, maka ini tidak mengapa Pak Iman. Paham? Tidak pada tempatnya juga. Tidak pada tempatnya juga. Iya, tapi dia di bagian di sekitaran maharim, hal-hal yang diharamkan. Tapi yang diharamkan itu kan memasukkannya. Tapi kalau sekiranya di bagian-bagian sini, ini kalau sekiranya memungkinkan irbih itu menahan. Mampu menahan gitu. Terus sama seperti KB zaman dulu, kan para sahabat kalau dia menunda kelahiran, dia menunda punya anak, dia dibuang di luar kan. Ya, itu namanya azal. Azal. Dia berhubungan kemudian dia keluar. Nah, ini kan dia masukkan ke dalam kan, terus dia dikeluarkan. Ini namanya azal. Ini yang Pak Iman maksudkan ini, dia tidak masukkan ke dalam, tetapi dia bermainnya di luar, terus dia tumpahkan juga di luar. Paham? Tapi kalau sekiranya dia suatu hal yang haram yang dia kerjakan, ini tidak boleh. Tapi kalau sekiranya dia main-mainkan di sekitarannya saja, untuk tapi dia harus menahan, mampu menahan. Kalau enggak, saddu dzara'i, menutup celah agar tidak terjatuh kepada keharaman. Nah, ini bagi mereka yang mampu nih. Tapi kalau sekiranya enggak tahanan orangnya, ya sudah, enggak boleh. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.